Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sebelum saya mulai kajian, apakah suara saya terdengar jelas? Karena tadi di Zoom kita putus, jadi saya izin sambung di sini ya. Karena di Zoom kita putus, jadi saya izin sambung di sini. Tolong komentar apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah cukup bulat suaranya? Udah oke? Apakah sudah cukup oke kawan-kawan? Boleh komen. Kalau oke kita lanjut. Kita lanjut zoomnya di sini karena zoomnya tadi ada login ya. Jadi Ya. Silakan komentar. Terdengar? Mas Adi Cahyo, jelas ya Mas Adi ya? Baik. Jelas, oke ya, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini bisa berjumpa dengan kawan-kawan ini karena tadi di Zoom ada kendala teknis ya. Jadi kayaknya ada double login. Jadi kemudian kita pindah ke sini untuk ngajinya gitu ya. Kita pindah ke sini untuk untuk lanjut lagi pengajiannya, pengajian Quranik manajemen serial yang tadi terputus di Zoom, insyaallah. Nah, kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi Zoom kita kali ini sebetulnya membahas zona keajaiban yang tadi dibahas oleh Kang Reza Rendi di Zoom. Kang Reza Rendi PPA tadi bahkan menyebut 2018 dapat ujian 100 miliar dan dalam 3 tahun ini Allah selesaikan perlahan 95% tuntas ya, dengan cara-cara yang Allah ridhoi, mudah-mudahan. Dan konsep dari Kang Randy tadi adalah gimana kemudian kita taat sama Quran. Maka sebetulnya malam hari ini tuh konsep kita bicara apa sih? Malam hari ini tuh saya ingin bicara terkait dengan ikhtiar, bahwa ada saudara-saudara kita, bahkan kita sendiri itu yang terjebak pada menuhankan ikhtiar ya. Menuhankan ikhtiar yang mana ikhtiar ini kawan-kawan sekalian menjadi tidak jelas juntrungannya. Pagi kerja, siang kerja, malam kerja, tengah malam kerja lagi. Jadi kerja. Akhirnya kemudian banyak hal yang kemudian rusak gitu ya. Rumah tangga jadi nggak ada waktu ya. Nggak bisa teman-teman sekalian Anda bilang, oh nanti saya akan sentuh anak-anak nanti kalau saya sudah sukses. Nggak bisa ya kan. Anak-anak Anda kalau udah kehilangan Anda di waktu kecil ya udah gitu kan, nggak bisa macem-macem lagi gitu loh. Maksudnya nggak bisa Anda kelola lagi. Nanti kalau dia udah remaja udah beda lagi, Anda kehilangan golden time. Sebagai suami, kalau Anda nggak pernah punya waktu untuk mendengarkan curhatan istri Anda, ya kan? Anda pagi udah berangkat, tengah malam pulang, istri udah capek gitu kan? Ketemu cuma sekedar say hi saja gitu antara anak-anak, dan istri ngomong Anda juga nggak kasih mendengar yang baik. Jadi kalau istri nggak dirawat, ya pasti rusak. Sesuatu yang gak dirawat itu rusak. Hubungan gak dirawat rusak. Rumah tangga gak dirawat rusak. Badan gak dirawat rusak. Organ-organ tubuh gak dirawat, hantam minuman kemasan, hantam makanan manis, hantam lemak, ya pasti rusak gitu loh, cepat atau lambat. Maka dari itu sebetulnya materi saya di Quranic Management dan di beberapa tempat dan malam hari ini sebetulnya itu bicara tentang ikhtiar kecil. Quran itu pada porsi ikhtiar itu
yabtagu min fadlillah, carilah saja. Yamshuna 'alal ard, berjalanlah di muka bumi. Jadi untuk urusan kerja, Quran itu bilang jalan. Urusan ampunan wasari'u, urusan ampunan bersegeralah. Kalau urusan Allah, segeralah balik ke Allah, kalau perlu terbang, nah gitu. Jadi dari situ kita kemudian bisa mendapatkan sebuah kerangka berpikir yang sebetulnya saya sih ada yang bilang, wah bahaya nih Randy ini demotivasi ikhtiar, katanya kan. Randy ini lagi demotivasi ikhtiar, Randy ini lagi ngajak orang ke sufi, tasawuf gitu, tasawuf kanan mentok. Sebetulnya enggak gitu loh. Ya nanti makanya saya luruskan dalam kajian di Facebook ini. Ya. Saya sengaja pakai Facebook karena ini kajian pemikiran ya. Kalau nanti yang setiap kajian subuh itu saya di Instagram. Tadi udah mulai di Instagram pagi subuh. Alhamdulillah di Instagram kayaknya cocok ya pangsa pasarnya gitu, pangsa pasar pendengarnya untuk kajian rutin di Instagram bisa. Tapi kalau kenapa saya pilih Facebook malam ini, karena ini masalah konflik pemikiran gitu. Ini mana ikhtiar apa iman, tawakal, berserah apa berusaha, dan seterusnya gitu. Maka saya ingin mulai lagi pada opini, pada isu saya yang pertama tadi saya sampaikan bahwa banyak manusia terjebak pada ikhtiar yang sebetulnya tidak ada tuntunannya. Saya bisa ngomong tidak ada tuntunannya. Quran itu menuntun waja'alna nahara ma'asya. Siang itu untuk bekerja, al-asya, ma'isya. Waja'alna laila libasa. Kalimatnya waja'alna laila libasa, waja'alna nahara ma'asya. Al-lail libas. Malam itu untuk pakaian. Waja'alna nahar, siang itu untuk bekerja. Jadi kalau siang, malam, pagi, tengah malam, pagi, siang, sore, malam, tengah malam, kerja terus, ya, ini ada yang salah. Ya, ini ada yang salah pada pada kehidupan. Saya pernah datang ke sebuah BUMN, ceramah sekaligus takziah, ya, bela sungkawa wafatnya satu karyawan muda. Apa kata teman-teman yang lain? Kerja sampai jam 2 depan laptop, tidur sedikit, ya. Di kantor paling semangat, karir, fatik, Pak. Karir, fatik, ya. Karir, ngisi sana sini, ya. Akhirnya apa? Kan akhirnya sakit gitu loh. Dan ini juga diakui sama Kang Dewa. Kenapa Kang Dewa itu kemudian kena GBS, gangguan saraf tepi, Kang Dewa Eka Prayoga itu karena ngetik, nulis sampai jam 4. Makanya Dewa sekarang tidur cepat, delegasi ke tim, gak mau kerja sendiri, ya, bangun cepat. Dewa tuh jam 10 udah gak bisa diganggu dah Kang Dewa tuh. Nanti jam 4 kita WA balas, jam setengah 4 kita WA balas, tuh Kang Dewa, ya. Nah jadi saya pada kesempatan malam ini sebetulnya ingin menggugat gitu loh, ikhtiar yang gak bener, karena saya ngalamin gitu. Jam 2 rapat, setengah 3 rapat, pagi loh. Mohon maaf ya, lulusan Salman ITB, ngerti Quran, ngerti Islam, subuhnya setengah 7, saya ngaku aja tuh. Bangunnya jam 6, loh, baru rebahan di kamar jam 3 pagi, gimana? Selesai rapat di Citos, Cilandak Town Square, jam 11, jam 12. Ya, ilmunya dulu ngototitas itu kan saya juga yang ngajarin. 7 to 11 gitu. Ya. Akhirnya banyak sendi-sendi kehidupan yang rusak. Dan ya teman-teman saksi mata kan, saya keliling 40 kota, 70 kota total gitu ya. Saya keliling kemudian keliling ke mana? Ke kota-kota. Satu hari bisa terbang 2 flight. Asisten saya bergantian, ya. Apakah jadi sesuatu? Ya tutup organisasinya kan gitu. Ya. Ngadain eventnya juga rugi gitu, akhirnya malah nyakitin banyak orang, malah saya membangun masalah baru gitu kan. Nah itu kenapa? Akibat seorang Randy Saputra itu melawan gitu loh. Randy Saputra melawan Quran, melawan pola di Quran. Jadi saya pengen menggugat tuh ide-ide go extra miles gitu kan.
lakukan terbaik, malam masih pegang lakban gitu kan, pagi pegang lakban. Kalau Anda kerja malam itu oke, kerja malam, pagi Anda rehat untuk diri Anda, keluarga, karena memang shift pabrik oke. Tapi kalau Anda entrepreneur, Anda bisa atur waktu, Anda bisa bilang kerjaan tuh besok. Nah makanya coba kita jujur melihat Quran, bagaimana Quran ini sebetulnya memandang ikhtiar gitu ya. Apakah Quran ini kemudian memusuhi ikhtiar? Apakah Allah ini kemudian memusuhi Anda berusaha gitu? Enggak gitu. Nah, kita coba belajar ayat-ayatnya ya. Saya pengen teman-teman buka Quran supaya kita kemudian jujur. Coba buka Quran ya. Buka Quran surah 26. Ayolah yang lagi nonton ini, kalau ada Quran digital buka, kalau ada Quran fisik ambil. Quran fisiknya. Karena ada barokah ketika Anda melihat ayat-ayat Quran itu. Nah, di surah Asy-Syu'ara surah 26 ayat 61 Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma tara'al jam'an, maka setelah kedua golongan itu saling melihat. Qala ashabu Musa, berkata yang mengikuti Musa, Bani Israel, innala mudrakun, kita akan terkejar. Jadi gini loh, Nabi Musa itu kan nabi perlawanan, melawan Fir'aun. Kenapa melawan Fir'aun? Karena Fir'aun ini zolim, memperbudak Bani Israel. Jadi kisah di chapternya Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel ini yang ditolong oleh Nabi Musa. Nabi Musa inilah bagian dari Bani Israel yang kemudian menyelamatkan. Jadi nabinya Bani Israel. Nah, jadi Nabi Musa ini mengajak migrasi atas perintah Allah Bani Israel untuk keluar Mesir. Tinggalin aja lah itu Fir'aun. Maka kerugian secara sosial bagi Fir'aun apa? Kehilangan buruh, kehilangan tenaga kerja murah, bahkan gratis. Proyek-proyeknya terancam gagal. Itu piramid, Sphinx, itu yang bangun siapa? Yang bangun kan Bani Israel. Ini Bani Israelnya diminta untuk keluar, diminta untuk pergi sama Nabi Musa. Ya kesel kan Fir'aun. Jadi perginya tengah malam, subuh itu waktu syuruk, dikejar sama Fir'aun. Karena Nabi Musa dan pengikutnya jalan kaki, dikejarnya pakai kendaraan berat, terkejar. Nah begitu terkejar itu saling tatap menatap, udah mau kesusul. Falamma tara'al jam'an. Jadi Nabi Musa itu kepepet di belakangnya Fir'aun, di depannya Laut Merah. Perhatikan ini. Di belakangnya Fir'aun, di depannya Laut Merah. Sama kayak kita. Kita mau beres utang, kita mau capaian usaha kita berhasil. Di depan kita hambatan. Hambatan Laut Merah. Di belakang kita debt collector. Di belakang kita tuntutan orang-orang. Gitu loh. Nah, jadi kejepit. Nah, begitu kejepit, qala ashabu Musa, berkata yang membersamai Musa, mensahabati Musa. Siapa? Nabi Musa alaihissalam disahabati Bani Israel. Apa kata Bani Israel? Innala mudrakun. Kita kan terkejar nih. Nah gitu emang kelakuan pengikut itu. Kelakuan karyawan, bosnya lagi usaha, karyawannya ya bos kagak mungkin dia habis sedikit habis bos. Ini kelakuan emang ada di Quran tuh udah lama. Ya, orang-orang dekat ya, bikin putus asa, itu udah umum. Surah Asy-Syu'ara 2661. Di ayat 62-nya kalimat iman, kala inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak begitu kata Musa. Inna ma'iya rabbi sayahdin, sungguh Robku itu bersamaku dan akan memberiku petunjuk. Sayahdin. Dan akan memberiku petunjuk. Pertanyaannya adalah begini. Kalau misalnya iman saja udah cukup, if iman is enough bagi Allah, maksudnya iman saja, eling saja, iman yakin, udah cukup. Harusnya lautan terbelah saat itu. Saya ulangi sekali lagi ya. Kalau iman udah cukup saja, itu pasti lautan terbelah saat itu. Tapi kan nggak terbelah. Allah minta Nabi Musa alaihissalam tetap ikhtiar. Perhatikan ini, tetap ikhtiar. Ya kan? Tapi ikhtiarnya sederhana. Ikhtiarnya ikhtiar kecil. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr.
Maka kami wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya di laut. Tongkatnya sudah di tangan, tinggal dipukul. Itu kan simple, ikhtiarnya sederhana. Tiba-tiba lautan terbelah. Kataudil adin fanfalaqa, terbelah. Nabi Musa dan Bani Israil lewat, lalu kemudian Fir'aun menyusul. Nabi Musa nyampe ke tempat tujuan, cita-citanya tercapai. Ancamannya ditutup oleh Allah Azza wa Jalla tanpa perlu Fir'aun, tanpa perlu Nabi Musa konflik, tanpa perlu Nabi Musa fight, tanpa perlu Nabi Musa perang, tanpa perlu Nabi Musa pedang-pedangan. Tenggelam sendiri tuh ancaman Fir'aun. Begitu sebetulnya mekanisme hidup itu terjadi. Ikhtiarnya selalu ikhtiar kecil. Allah yang banyak bekerja. Ya memang la haula wala quwata illa billah, kita nggak kerja apa-apa. Nabi Musa juga pukulkan tongkat. Tapi Allah itu ingin manusia tetap ada ikhtiarnya. Cuma ikhtiarnya itu yang dituntun oleh Allah Azza wa Jalla. Nah kan nggak disuruh bikin kapal, nggak disuruh bikin bendungan, nggak disuruh perang sama Fir'aun pedang-pedangan. Cuma suruh pukulkan tongkat aja lewat. Memang lemah, Bani Israil nggak punya senjata, ya itu dituntun Allah. Kisah Siti Hajar, ya kan? Pegang Ismail, Ismailnya nangis, ditinggal oleh Ibrahim atas perintah Allah di lembah Mekah, ya kan? Akhirnya karena Ismail nangis, Siti Hajar lari-lari cari air. Kita tahu itu jadi sa'i, lari, sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah. Kan Siti Hajar nggak disuruh ngebor, ayo ngebor, nih ada alat bornya kan? Nggak, ayo nyangkul kan? Nggak disuruh, cuma lari, kakinya ada. Titik larinya disediakan Allah. Sofa marwah 7 kali. Raut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Memancar itu zam-zam di kakinya Ismail. Zam. Ini namanya zam-zam. Sampai sekarang mengalir. Disedot, naik lagi. Turun, naik lagi. Ya. Didiamkan, tidak banjir. Disedot, naik lagi. Itu hebatnya zam-zam. Apa yang kita bisa pelajari? Ikhtiar juga. Tapi nggak repot gitu loh Pak. Saya ya Masya Allah ya, Masya Allah tabarakallah. Saya tuh sebelum 2019 berpikir bahwa ya saya bisa hidup, bisa dapat rezeki kalau saya tuh harus begini gitu loh. Nah setelah diubah pikirannya sama Kiai Lukman, dibalikan lagi, coba balikan ke Quran, coba bantu orang. Ren, masa kamu nggak percaya? Intan surullah hayansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah nolong kamu. Bikin berkah box, donasi uangnya bulat-bulat untuk berkah box gitu. Ada yang dipakai sebatas untuk operating terbatas. Nggak bisa kaya juga dari berkah box. Nggak bisa kaya dari bangun masjid. Uangnya masuk BBU, berkah bangun umat, diaudit sama-sama, dilihat sama-sama sama orang. Kalau terpakai pun harus tercatat dan seterusnya. Luar biasa. Nah saya tuh mikir dulu gimana hidup begini. Ya tapi Allah Azza wa Jalla kan gak pernah bohong. Ya Alhamdulillah masih hidup, bisa nyokolain anak. Alhamdulillah. Ya Allah karuniakan kehidupan yang menurut saya lebih waras gitu. Punya waktu bicara sama istri, punya waktu bicara sama diri sendiri, punya waktu belajar Quran, punya waktu baca tafsir, punya waktu mendengarkan banyak kajian. Ya hidup juga, alhamdulillah Allah karuniakan penghasilan juga. Allah hadirkan teman-teman yang baik. Ya. Sekarang percaya nggak percaya, kadang-kadang beberapa sahabat-sahabat tuh main transfer aja. Ustadz untuk antum operasional, Ustadz untuk antum fisabilillah. Saya bilang ini untuk berkabok, untuk pribadi, enggak untuk pribadi antum Ustadz hadiah, ini antum dakwah, ana support. Masya Allah tabarakallah. Allah hadirkan haibah. Orang yang kemudian tiba-tiba dukung, itu saya alami sendiri gitu. Dulu saya berpikir bahwa untuk menghasilkan 4 harus 2 tambah 2. Padahal untuk menghasilkan 4 bisa 104 kurang 100. Ya kan? Bisa 204 kurang 200 gitu loh. Gitu kan sebetulnya bisa-bisa aja. Nah tapi kita udah sok tahu bahwa 4 itu 2 tambah 2. 4 gitu loh. Nah maka dari itu teman-teman sekalian, belajar dari kisah Nabi Musa alaihissalam, belajar dari kisah Siti Hajar, apa dulu yang kita koreksi? Zona imannya. Jadi zona iman dulu. Masuk pada zona iman, habis itu ikhtiar.
Jadi jangan Anda ngomongin iman nantilah, ngomongin Allah nantilah, ngomongin tahajud nantilah, ngomongin dua nanti, ngomongin sedekah nanti. Udah usaha dulu. Anda pertuhankan kecerdasan Anda, pintarnya Anda tuhankan kemampuan Anda, kesehatan Anda merasa istighna. Apa itu istighna? Tidak butuh Allah. Ya kan? Akhirnya itu yang bikin kita salto-salto. Makin ikhtiar, makin katanya usaha, makin ketemu masalah baru. Utang 1 miliar bikin project, masuk pada utang 5 miliar. Bikin project lagi, masuk dalam utang 12 miliar. Itu saya alami. Niatnya menyelesaikan, malah nambah masalah baru. Niatnya nggak nambah musuh, malah nambah musuh baru. Niatnya jaga silaturahim, malah kemudian rusak lagi. Kenapa? Karena kita keluar dari zona iman itu. Nah saya tuh malah waktu 2019 kan kayak Lukman keras banget. Udah berhenti deh begini-begini, balik ngajar sama-sama di infak beras, kembali ke Quran, antum jadi guru ngaji, gak usah main tarif-tarif. Itu otak saya konslet sebetulnya. Tapi disitulah Allah perbaiki gitu loh. Teman-teman tuh tahu saya tuh orangnya jarang bisa konsisten. Tapi berkah box jalan alhamdulillah. Bersama Kak Ana, dibantu, didukung sama Kak Ana. Ya, alhamdulillah dibersamai Kak Nirwana, masya Allah di berkah box tuh istiqomah sampai sekarang tetap ada. Berkah box masjid malah bisa akuisisi lahan wakaf pelan-pelan. Tuh saya ngerasa, oh begini gitu loh. Saya tuh kadang-kadang ukuran Randy Saputra itu susah begini-begini gitu. Akhirnya saya mulai menyadari, oh bisa jadi sangka baik saya karena kemudian saya mulai menyerah gitu. Mulai menyerah kepada apa yang Al-Quran tuntun. Jadi memang orang nanya gimana berkah box bisa begini, malah di berkah box itu saya coba dilihat Randy Saputra waktu fase berkah box 2019, tidak ada roadshow, jarang live kan, paling cuma nulis. Kerjaan saya tuh pagi nulis Instagram apa segala macam, habis itu saya belajar, bisa tidur siang, ya bisa tidur siang, bisa ngobrol, ya bisa ngisi-ngisi ceramah di Jogja, di Sleman, karena awalnya kita tuh di Sleman. Plenty of time gitu. Jadi bisa ketemu anak-anak, kalau saya balik ke Cirebon ketemu sama anak-anak saya, masya Allah tabarakallah, bisa di rumah bisa engage gitu. Jadi masya Allah, ini sebetulnya yang harus kita pahami. Nah begitu juga Rasulullah. Ini ya, kalau saya ngebahas Rasulullah tuh gimana? Fatu Mekah, menaklukkan Quraisy. Terusir dari Mekah harus ke Madinah karena tribulasi. Tapi kemudian 8 tahun kemudian Fatu Mekah. Anda tahu gak ceritanya Fatu Mekah itu? Itu juga natural. Rasulullah 6 Hijriah itu mau umroh ke Mekah, ya, 6 Hijriah itu. Ditahan sama Quraisy di Madinah, ya. Ditahan sama Quraisy di mana? Mau haji atau mau umroh? Tolong saya dikoreksi. 6 Hijriah itu Hudaibiyah. Ditahan di Hudaibiyah, nggak boleh masuk Mekah. Maka muncul di situ perjanjian Hudaibiyah. Nih antum nih harus belajar. Nah, di perjanjian Hudaibiyah itu begini perjanjiannya yang diset oleh Quraisy. Oke, kita genjatan senjata 10 tahun Nabi Muhammad. Nabi Muhammad atas perintah Allah disuruh setuju Nabi Muhammad. Oke, kita nggak perang. Kita genjatan senjata. 10 years, 10 tahun. Nah di 10 tahun itu begini salah satu kerangka perjanjian. Kalau ada orang Mekah, ya, itu kemudian masuk Islam dan lari ke Madinah, Madinah harus mengembalikan ke Mekah. Perhatikan ya. Jadi kata orang Quraisy yang katanya pintar, ini supaya kita nggak kehilangan SDM, kita buat perjanjian. Kalau orang Mekah masuk Islam dan lari ke Madinah, Muhammad harus kembalikan. Sebaliknya, kalau ada orang Madinah kufur dan balik ke Mekah, dia nggak perlu dikembalikan ke Madinah. Teman-teman tahu nggak? Rasulullah setuju. Yang bete siapa? Umar bin Khattab. Marah. Sampai dalam sebuah riwayat itu, anta Rasul. Apakah anta Rasul? Kok maunya dibeginikan? Nah, kawan-kawan sekalian, ini rahasianya ternyata begini. Karena perjanjiannya begitu, jadi kalau orang Mekah, ya, yang karena di bawah kekuasaan kafir Quraisy Mekah ini ingin masuk Islam dan masuk Islam, dia mau ke Madinah, dia nggak akan masuk kota Madinah. Dia akan keluar Mekah dan bikin kampung-kampung sepanjang antara Mekah dan Madinah. Jadi dia jalan, ini Madinah, udah mau masuk Madinah, dia bikin kampung di situ.
Bikin kampung atau dia tinggal di perkampungan sepanjang Mekah dan Madinah. Itu kejadian pasca 6 Hijriah. Apa yang terjadi? Ini kampung-kampung ini masuk Islam semua. Yang nanti akan jadi jalur logistiknya Fatu Mekah. Jadi Fatu Mekah itu, jalur logistiknya itu tidak sengaja. Siapa yang rancang itu jalur logistik? Kafir Quraisy sebetulnya. Bikin perjanjian yang menguntungkan kaum muslimin. Di situ teman-teman sekalian maksud saya. Pintar itu terbatas. Ya, pintar itu apa? Terbatas. Bagi kafir Quraisy ini perjanjian menguntungkan mereka, tapi ternyata malah melemahkan mereka. Orang Mekah begitu keluar Mekah dia nggak nyampe Madinah, karena kalau nyampe Madinah pasti dikembalikan Rasulullah. Rasulullah pegang janji, maka mereka hidup di kampung-kampung itu. Nah, apa yang kita bisa pelajari di sini? Rasulullah pun, ya Rasulullah tuh berperang, tapi kalau antum baca kisahnya, ikhtiarnya itu sederhana. Perang Badar 313 orang, tidak bawa senjata. Niatnya menghadang pasukan dagangnya Abu Sofyan. Ternyata begitu sampai medan pertempuran, yang dihadang Abu Jahal plus 1000 pasukan berat. Coba tuh. Latihan perang belum, lemah. Ibnu Mas'ud itu dalam riwayat kurus banget gitu. Tapi begitu perang berlangsung, langsung Allah turunkan 1000 malaikat, ya, berduyun-duyun gitu kan. Alfim malaikati murdifin. Dalam surah Al-Anfal ayat 9 itu turun malaikat 1000. Ibnu Mas'ud itu cuma pegang pakai 2 jarinya. Seorang yang besar badannya itu teriak-teriak gitu. Dipegang 2. Abu Jahal wafat di situ dan skornya kalah gitu loh. Ada Yahudi yang kemudian masuk Islam 4 tahun kemudian, dia waktu itu naik pohon kurma melihat peperangan itu. Dia bilang, Masya Allah, malaikat turun, orang-orang putih turun, Abu Jahal dan pasukan Mekah itu kocar kacir. Nah, jadi teman-teman sekalian, ikhtiar dalam Quran itu selalu sederhana. Makanya saya kalau misalnya ketemu orang-orang yang capaiannya luar biasa, bahkan Kang Dewa pasca sakit. Kang Dewa pasca sakit itu pagi, sore pulang, dah balik sama Wiwin gitu. Paling banter dia malam nge-zoom, udah di rumah gitu loh. Jadi nggak ada Pak. Ya, saya pernah ketemu pengusaha dekat sama saya nggak mau sebut. Omsetnya hampir 1 T, mimpin teman-teman pengusaha yang omsetnya di atas 500 miliar. Jam 5 pulang. 5.15 pulang. Saya bilang, Ustadz, 5.15 kok antum pulang? Ini masih sore Ustadz. Apa dia bilang? Akhi, sahabat Rasulullah juga sore pulang ke keluarga. Miliarder kaya luar biasa. Apakah kerja sampai malam itu kemudian akan bisa membuat Anda jadi hebat dan seterusnya? Kan enggak gitu. Nah, maka dari itu, dari kisah sederhana ini saya ingin masuk pada penutup ya, karena ini udah malam juga, jam 10, yaitu surah Al-Isra ayat 45. Surah Al-Isra ayat 45. Coba dibuka 17:45. Surah Al-Isra ayat 45 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dan apabila kamu membaca Quran, wa idza qara'tal Qur'an, ya, Iqra ini berarti sama maknanya mendalam. Ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Dan kamu akan maka niscaya kami akan jadikan, ja'alna bainaka, kami akan jadikan, bainaka di antara kamu, wa bainal ladzi la yu'minuna bil akhirah, di antara kamu dan orang-orang yang enggak beriman terhadap hari akhir, hijaban masturon, dinding yang sangat tebal. Hijaban masturon. Hijaban masturon itu satoro hijab. Jadi hijab dinding yang dia tidak tembus sama sekali. Jadi ja'alna bainaka, Allah akan jadikan bainaka, di antara kamu, wa baina alladzina la yu'minuna bil akhirah, dan yang enggak beriman kepada akhirat itu hijaban masturon. Jadi gini loh. Wa idza qara'tal Qur'an, kalau kamu baca Al-Qur'an, kamu masuk pada zona iman, hidupmu dengan orang yang enggak beriman itu ada hijab. Ente seperti hidup di akuarium.
Maka ini ilmu dari Kiai Lukman, hijaban masturon itu orang kena pandemi ya babak belur, dia enggak. Ya kami itu sangka baik, Allah bantu. Malah melesatnya berkah box itu pandemi gitu loh. Pandemi 2020 itu kami berkali-kali lipat gitu. Bahkan kick off Aku Istana ya di pandemi. Jadi apa ya? Kalau antum masuk zona iman, sebetulnya antum masuk dimensi berbeda. Ini yang disebut dengan alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Dialah orang yang kemudian beriman kepada yang gaib gitu. Nah, yu'minuna bil ghaib artinya dia masuk pada zona dimensi gaib itu. Nah, di situ konsepnya, konsep berpikirnya. Hijaban masturon. Nah, makanya saya pada kesempatan live Facebook malam hari ini sebetulnya ngelanjutin Zoom ya. Saya pengen teman-teman wa idza qara'tal qur'ana ya, betul-betul qara'tal qur'ana supaya masuk pada dimensi gaib itu. Kalau udah masuk pada dimensi gaib, dimensi iman ya, nggak harus ikhtiar kayak orang lain gitu. Dan saya melihat ini di Kiai Lukman di Munzalan. Aset Munzalan itu diam-diam udah ratusan miliar gitu. Di Petukangan aja aset wakafnya yang Surah Duta Munzalan itu puluhan miliar. Belum lagi masjid-masjid yang akad wakaf. Itu saya melihat Munzalan itu naik gitu. Gak masuk akal. Kiai Lukman yang followernya kecil, cuma 195.000. Jaringannya terbatas, tinggalnya di Pontianak, gak masuk akal. Tapi di endorse oleh Ustadz Abdus Somad ya. Tiba-tiba Iporite datang, tiba-tiba tokoh-tokoh besar datang, tiba-tiba Atta nyari, Putra Siregar nyari, MS Glow nyari. Jadi tiba-tiba kemudian dunia datang satu-satu tunduk, berjatuhan gitu. Nah, ini gimana menjelaskan manajemennya? Ya. Bikin project 200 juta event satu pekan, tep rapi, mantep, mulus, bahkan surplus. Ya, ini apa? Ridho Allah udah. Masuk pada zona gaib itu tadi. Makanya kalau saya tanya kenapa Munzalan bisa bagi 850 ton, muhibbinnya sampai puluhan ribu orang di Indonesia, paskasnya, komunitasnya kuat, lalu kemudian tumbuh sebegitu cepat, orang-orang jadi cinta, orang-orang jadi dukung. Ya pertanyaannya karena Munzalan itu masuk hijaban masturon itu dimensinya berbeda. Sama kayak Reza Randy gitu loh, 100 miliar 3 tahunan, 95% tuntas. Ya, saya belum dapat cerita detailnya, tapi dia masuk pada zona itu. Nyelesain utang pakai siwak, ayo kita siwak sama-sama, ayo kita masuk WC kaki kiri, ayo kita maafkan orang, ayo kita silaturahim. Tahu saya, karena saya di Cirebon deket sama timnya Reza Randy. Saya korek gitu, gimana Reza Randy, Masya Allah mengagumkan gitu loh. Jadi seorang Reza Randy pun masuk dalam zona iman. Beresin hutang, beresin masalah itu ndak pakai otak, pakai iman. Emang kita pakai iman? Memangnya Rasulullah itu apa berdakwah dan kemudian menyinari, akhirnya sahabat bisa menaklukkan Persia sama Romawi pakai apa? Kan pakai qiyamul lail, pakai istighfar, pakai minta ampun pada Allah. Kan nggak masuk akal loh. Jazirah gurun, kan itu tamparan bagi kita kan. Jazirah gurun cuma ada batu sama pasir, paling top juga kurma. Romawi tumbang perang Yarmuk, Persia tumbang perang Qadisiyah. Itu Yarmuk 250.000, pasukannya Khalid bin Walid itu 60.000. Bablas itu, babak belur 250.000. Gabungan ada pasukan Italianya, Spanyolnya, macam-macam, babak belur. Qadisiyah itu lebih ngeri lagi. Kisra itu hancur sampai Asia Tengah. Maksudnya nggak hancur peradabannya ya, tapi dibuka sama umat Islam. Ya begitu-begitu Pak. Nah ini modalnya para sahabat Rasulullah ini apa? Kan iman. Kan menjaga ketaatan kepada Allah gitu loh. Bukan otak yang jadi Tuhan gitu loh. Bukan kompetensi yang jadi Tuhan. Lihatlah, menurut saya bedahlah kita Kiai Lukman gitu ya dengan Munzalannya. Itu menurut saya gak masuk akal. Sama kayak Dewa kan 2012 punya masalah, lalu kemudian sekarang 47 brand. Sekarang rapat sama Irwan Musri, Irwan Musrinya Maya Estianti itu kan pengusaha jam miliaran, punya jet pribadi.
Kok bisa Dewa rapat sama itu kan? Immerse gitu loh. Building list kok bisa nyangkut gitu kan? Nggak masuk di akal sebetulnya. Artis-artis sudah Raffi Ahmad, kok nggak salah kemarin beberapa gitu. Ada istri-istrinya artis juga. Saya kadang-kadang kok bisa ya Dewa from nobody gitu. Ya itu dia kalau Allah udah mau angkat rofahullah, karena Dewa pakai iman. Tiap Jumat bagi logam mulia buat para penghafal Quran. Waktu berkabok sulit gitu karena realisasinya di atas raihan, jebolin 100 juta. Dewa deh. Wah, gua lagi minus tajam nih, wah, di berkabox gini. Ini rekening yayasan. Oke, 100.000 box. Bukan buat saya. Tapi Masya Allah. Nah, apakah begitu-begitu itu nggak ada efeknya untuk pertolongan Allah? Akhirnya Dewa masuk zona goib. Dewa itu masuk zona goib. Makanya ente nggak bisa kejar pakai zona teknis. Ya, makanya Dewa cuma ngajarin teknisnya aja kan. Ya. Ilmunya kan udah dibagi sama Dewa, tapi ente masih blow on aja kan, gitu-gitu aja. Emang beda zonanya. Dia semiliar bro, jebret. Suami istri sama, konslet, wiwin apalagi. Kasih sama Dewa ATM, jebret 2 miliar, silakan belanjain sayang. Cuma dibelanjain 6 juta, coba. 2 miliar dikasih ATM, istri cuma habis 6 juta, udah. Habis itu balik lagi, coba. Ini zona goib gitu loh. Nah, sekalian saya cerita lah, hari ini kan juga istri di Kana dengan balai sajinya udah mau 18 cabang ya. Dia yang bangun, beliau yang foundernya, beliau yang kemudian ngeran. Nggak masuk akal gitu loh. Satu cabang 200. Donaturnya belum ada yang rutin gitu kan. Tapi udah ngasih makan 18 kali 200, berarti 3.600 porsi gitu. Kasih makan orang susah. Dan terjadi gitu loh. 18 cabang, mungkin ada sekitar 14 cabang dalam kurun waktu 2 bulan gitu loh. Bet gitu. Gimana rumusnya gitu kan? Tapi ada gitu loh. Saya datang tadi di Antapani Cibaturaya, orang duafa makan gitu. It happen gitu loh teman-teman. Nah, jadi saya pengen ya sekali lagi ingin menggugat ya, kembali lagi pada gagasan yang pertama itu. Kenapa perlu disadarkan teman-teman yang salto-salto, ikhtiar-ikhtiar itu kemudian gak jelas juntrungannya. Udahlah, saya dari hati terdalam nyerah. Saya itu sebetulnya udah ditegur panjang ya. 2012 tuh udah tanda-tanda dari Allah tuh minta saya balik ke dakwah. 2013, 14 itu tegurannya masih kecil. Sebetulnya masuk mulai KSN 2017, KSN 2018 itu sebetulnya udah. Akhirnya saya nggak kuat di KSN 2018. Jadi Desember 2018 itu menurut saya udah nggak bisa jagoan lagi. Januari 2019 saya putuskan give up. Itu juga sempat nakal-nakal juga 2019. Nakal ya, akhirnya ditegur juga terus lah. Maksudnya udah kita nyerah aja lah udah sama Allah. Nah, kalau kita udah nyerah sama Allah, nanti Allah kemudian beresin. Karena kan alam semesta ini punya Allah, Pak. Saya pengen ngomong sederhana aja. Kita ini kadang lebih gelisah sama customer gitu, ketimbang gelisah ketinggalan sholat subuh berjamaah. Saya ulangi sekali lagi ya. Kita, terutama laki-laki ini, kita lebih gelisah tuh sama customer, sama klien, ketimbang kita kehilangan sholat subuh berjamaah di masjid. Harusnya kan kita pegang dulu sholat subuh berjamaah di masjid. Barang siapa yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh gitu kan, lalu kemudian dia berdoa kepada Allah, mohon itu lebih baik daripada dunia dan sisinya. Sholat subuh, sholat yang dipersaksikan malaikat, sholat pertaruhan rizki. Karena harusnya itu dulu yang kita yakini gitu loh. Kok tiba-tiba kita bangun tuh ingat klien, kita bangun kita ingat project, kita bangun kita ingat perdagangan, kita bangun kita ingat stok, dead stock, hari ini harus closing siapa. Ini kan udah konslet berarti kan. Harusnya kan kita bangun kita sadar dulu rezeki itu Allah Azza wa Jalla, Allahu Ar-Razzaq. Hari ini tuh saya ngalamin gitu. Ya. Dulu untuk mengumpulkan sekian amount harus keliling, isi training segala macam. Sekarang ya cukup ngaji ngajar. Banyak teman-teman yang transfer. Banyak teman-teman yang kemudian support gitu loh.
Banyak teman-teman yang kemudian, Masya Allah, kami bantu Ren, kami. Akhirnya saya lihat, angkanya malah lebih banyak. Bahkan bukan angkanya lebih banyak, agency cost saya lebih murah. Dulu waktu saya, mohon maaf saya cerita aja, Serikat Saudagar Nusantara, tiket harus sendiri. Begitu nggak datang harus refund. Oh, Kang Randy nggak datang, tiket kami harus dikembalikan karena kami udah beliin tiket. Penginapan gontok-gontokan. Kita mau bintang 3 ditaruh di Melati, bintang 2 segala macam, ribut gitu. Ya. Baru di dakwah ini saya malah kebalik gitu loh. Dulu katanya Serikat Saudagar Nusantara teman-temannya pengusaha. Baru di dakwah ini kemudian dijemput pakai Velfire. Baru di dakwah ini kemudian dikasih hotel bintang 4. Nggak usah bayar. Saya jadi iya ya, sama Allah tuh lebih benar gitu. Akhirnya saya ngukurnya begitu aja gitu, sederhana ya, lebih tenang ya. Datang ke sini ada yang sayang ngasih makan, datang ke sini ada yang sayang, ada yang support gitu. Itu saya alami sendiri teman-teman sekalian. Jadi saya mulai rusak juga akhirnya begitu, maksudnya rusak cara berpikirnya ya. Akhirnya saya mikir tuh ya salah gitu loh, dulu itu salah. Nah maka dari itu teman-teman sekalian, gak lama-lama udah jam 10 lewat 15 ya. Itulah kenapa kemudian saya sama Kang Dewa bikin quranicmanagement.com itu. Jadi Quranic Management itu sebetulnya, kenapa sih saya namain Quranic Management, sebetulnya supaya bisa komunikasi sama teman-teman pengusaha. Kenapa? Karena teman-teman pengusaha ini kan suka nanya gini, nyambungnya gimana gitu kan. Terus apa aja yang harus dilakukan, langkah-langkahnya gimana. Nah itu saya jawab di quranicmanagement.com. Teman-teman login ya, nanti quranicmanagement.com, klik daftar di situ. Nah di situ ada rangkaian episode yang saya sudah buatkan kurikulumnya, sudah 20 chapter saya buat. Nah belajar di situ. Nah memang supaya terukur, karena nanti arahannya ini jadi lembaga riset Quran, jadi memang harus ada hasilnya, income-nya. Maka kalau YouTube pakai iklan, ini dari viewers. Jadi memang kita selling, jual videonya Rp10.000 untuk per akses satu video, supaya keseriusan antum aja gitu loh. Makanya Rp10.000 akses satu video. Top up Rp50.000, biar antum kemudian ada keseriusan belajar, ada adab, jadi santri ke madrasah. Jadi kayak madrasah online gitu ya, kayak madrasah online. Nah saya tadi pengen komentarin yang lewat di kolom komentar. Ya sekarang kita tanya jawab relax saja ini, karena kemudian sudah muncul dan terbaca oleh saya. Kang, gimana kalau ikhtiarnya dicukupkan? Bukankah itu nanti jadi mubazir? Karena kan kita kan sebetulnya bisa lebih baik lagi daripada itu. Bro, tugas ente itu taat beramal, nanti scale up sendiri. Ini saya ulangi ya. Taat beramal, nanti scale up sendiri. Saya merasakan di filantropi gitu. Begitu kita taat beramal, nanti scale up. Begitu maksiat, nanti jatuh lagi. Nah jadi tugasnya adalah apa? Lakukan yang antum bisa. Tongkat Musa aja. Apa sih yang ada di tangan antum? Apa sih yang bisa dilakukan? Ya udah tongkat Musa aja gitu loh. Gak usah banyak oh ini kan harus ditambah lagi, kira nggak usah. Kan kerjaan belum selesai, besok gitu kan. Udah malam istirahat gitu loh. Gak ada Pak juntrungannya, pasti rusak. Sesuatu yang antum lawan, fitrah, itu pasti rusak. Waja'alna laila libasa, malam istirahat. Ini malam ya, terutama ini teman-teman cowok ya, malam ngumpul-ngumpul sama temen. Udah tahu pagi sampai sore kerja, malam ente ngumpul-ngumpul sama temen ente, sengaja di kafe lama supaya pulang istri tidur gitu. Berarti istri nggak dapat kesempatan bicara, nggak dapat kesempatan untuk curhat. Ya akhirnya kan curhat sama orang lain, akhirnya menangis di pundak orang lain gitu loh. Syukur-syukur kalau temen ceweknya. Kalau temen cowoknya gimana? Maka cowok-cowok, bapak-bapak, kawan-kawan saya, terutama yang udah produktif usia 30-an, kan saya 35 tahun ya. Antum-antum yang usia produktif tuh, ba'da isya, ba'da maghrib tuh pulang. Ya. Jangan pagi sampai sore udah kerja, malam presentasi lagi, malam pegang laptop lagi. Ya rusaklah kehidupan. Itu gak ada tuntunannya.
Ibu-ibu juga atas nama entrepreneurship, pagi pegang lakban, siang pegang WA order, sore pegang lakban, malam pegang lakban. Suaminya nggak pernah dipegang. Mana lah? Gimana mau berkah gitu? Hah? Istri tidur di gudang sama packingan, suami tidur di kamar. Kadang suami tidur di sofa, istri kecapean di gudang, kamar kosong. Mana? Subuh terlambat. Mana? Saya tuh maksa diri saya kajian-kajian subuh. Kenapa? Supaya dibangunin sama panitia 3:30. Kalau di Cirebon Masjid Abdurrahman bin Auf kajian, kalau di Bandung di PEKI ya Masjid Al-Fat gitu loh. Kayak gitu loh. Ya jadi sekalian ini ada nganggur tat, gimana tat? Ya kalau nganggur pagi hari ya al-asya lah, ke masjid ngepel. Gak ada nganggur pak. Tuh masjid ngepel, masuk ke gudang infak beras, angkat beras. Gak ada nganggur. Nganggur itu dari mana? Gak ada nganggur. Pekerjaan dakwah ini banyak, kerjaan umat ini banyak. Oh tapi kan gak digaji ustadz ya kan, kerja dulu, kerjanya sama Allah. Gajinya kan bil goib. Jadi yang nganggur-nganggur bapak ya, pagi beraktivitas gitu loh, sore pulang. Katanya kalau belum tipes masuk UGD belum imers. Nah itulah ya, imers katanya malam begadang. Ya menurut saya nggak ada rumusnya sih. Ya dewa kan malam tidur. Gitu kurang lebih ya. Ya kawan-kawan sekalian, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya tunggu di quranicmanagement.com. Nanti kita belajar sama-sama di sana, kita sama-sama diskusi ya. Mudah-mudahan bisa jadi barokah ya. quranicmanagement.com. Nah, lalu kemudian kepada kawan-kawan, ayolah sudah dievaluasi lagi ikhtiarnya. Kasihan gitu ya. Bicara dulu sama Allah banyak, sujud dulu yang dalam, baru presentasi. Ya, sebelum berobat, sebelum terapi, ya, sebelum suntik insulin ya, yang diabetes, sebelum suntik insulin, minum obat macam-macam, ngobrol dulu sama Allah, kenapa gula darah naik? Bisa jadi ada hati saya yang rusak, baikin dulu hati, baru terapi gitu loh. Nggak apa-apa terapi, nggak apa-apa minum obat, tapi ngomong dulu sama Allah, masuk dulu zona iman, akui dulu kesalahan, ya. Sama juga dengan ikhtiar kita kan. Kita ikhtiar, hati-hati jangan sampai ikhtiarnya lepas dari iman. Sadar dulu semua pertolongan hanya dari Allah. Masalah ini Allah yang selesaikan, bukan saya yang menyelesaikan. Semua adalah karunia dari Allah. Sadari dulu berlapis-lapis. Hanya Allah yang kuasa. Baru kemudian bergerak. Jangan, aku bisa, aku mampu, yes. Gak ada teori-teori begitu di Quran. Teori di Quran itu haunan, merendah sama Allah. Gak ada aku bisa. Jadi gak perlu aku bisa. Tunduk, sujud, taat. Nanti Allah yang beresin satu-satu. Begitu kurang lebih, mohon maaf sampai malam karena tadi Zoom-nya terputus. Terima kasih teman-teman Facebook yang sudah menyimak ya. Nanti bisa di-share, ini saya tahan di lini masa, nanti bisa di-share ke teman-temannya. Intinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayo sama-sama kembali kepada Al-Qur'an ya, kembali normalnya hidup ya. Insyaallah ya. Ikutin Quran itu gak ada kecewanya. Masuklah ke dalam zona gaib. Izinkan diri kita itu dibantu Allah. Kalau punya utang, izinkan Allah yang bayarin. Kita ini bisa jadi gak lunas-lunas karena kita gak mau Allah yang bayarin. Kita masih tetap berisi keras bahwa kita bisa bayar ini semua. Kita masih ngotot kalau kita mampu. Aku mampu. Nanti aku selesaikan. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk menyelesaikan. Enggak usah.
Apakah Siti Hajar berdoa, ya Allah berikan aku kekuatan untuk bikin sumur? Kan enggak. Siti Hajar minta tolong, ya Allah tolong Ismail. Emangnya Zam-Zam dibor sama Siti Hajar pakai proyek pemboran? Enggak kan. Keluar sendiri. Emangnya Nabi Musa bikin bendungan sampai ke belah tuh lautan, bikin kanal, bikin terowongan bawah laut? Kan enggak. Terbelah sendiri. Fatu Mekah itu gimana? Kafir Quraisynya salah sendiri. Perang Badar gimana? Malaikatnya turun sendiri. Ya cobalah teman-teman. Maka izinkan Allah bantu. Kita ini bisa jadi Allah gak datang karena kita gak buka pintu. Kita gak buka pintu. Kita nutup pintu sama Allah. Buktinya apa? Ya, buktinya kita suka gak percaya, itu kan nutup pintu. Udah bro, insya Allah dibayarin Allah hutang-hutang. Oh gimana Allah bisa bayarin? Padahal bisa aja kan Allah bayarin. Allah lapangkan rizki orang-orang yang piutangnya ada sama kita. Ya, kemudian bisa meridokkan, bisa jadi Allah karuniakan hadiah, bisa jadi Allah bayarin betulan, bisa jadi Allah karuniakan selesai. Ya suka-suka. Suka-suka. Hati Allah yang punya. Nah tapi kenapa kita selalu ngomong, oh gak bisa gitu lah, harus ini. Kalau hutang saya 100 juta, berarti saya harus jualan 1000 pieces produk, untung 100.000. Nah coba. Kalau saya mau nyelesain utang 100 juta, berarti saya harus jual 100.000, untung jual 1000 produk. Padahal kan gak harus 100 juta gitu kan. Bisa jadi ditransfer temen 100 juta kan. Udah bayarin. Kawan saya ngurus masjid nih, wallahi. Kalau saya sebut teman-teman kenal, itu punya utang dari usahanya yang lama tuh 350 juta. Ngurus masjid ya. Akhirnya tahu teman di Jakarta telepon istrinya. Mbak, abang punya utang berapa? Nggak tahu pak, tanya sendiri aja. Ditutupin ke bank sama pengusaha di Jakarta itu. Supaya bisnisnya lebih ngurus masjidnya lebih fokus, ditutupin. Kawan bukan saya. 350 juta utang perbankannya ditutupin. Coba teman-teman sekalian. Nah gini-gini kan kita, ya mimpi, ya itu kan dia, ya lah Allah. Tuhannya sama bro. Tuhannya sama. Nanti saya tulis deh sepatunya kayak Lukman 18 juta, pulpennya Montblanc Mastabah 100 juta, Rolex Submarine 100 juta, baju Verde berseri-seri 45 juta, topi LV, tas LV, perlengkapan iPad dan segala macam itu total sampai 100 juta. Berdatangan wakaf, berdatangan Rubicon datang, Velfire 3 di ketangannya kiai. Nah kok bisa datang semuanya? Gak pakai bisnis munjalan tiba-tiba datang, suka-suka Allah. Ayah John wakafkan tanah di Petukangan Pesanggerahan 800 meter persegi, 40 miliar valuasi, 50 miliar di deretan Ciledug Raya itu. Coba. Dah kawan-kawan sekalian, nyerah aja lah kita udah. Ya. Jangan sampai ikhtiar kita tuh salah-salah. Malam ini sujud sama Allah yang dalam. Ya. Kita nyerah sebagai hamba Allah. Kita ngomong sama Allah gak sanggup. Memang kita gak sanggup pak. Bener kita gak sanggup. Ya. Jadi kita ini gak sanggup. Makanya kita harus ngomong sama Allah malam ini. Kalau kita ini lemah. Saya kebetulan lagi gejala diabetes. Ya kita ngontrol pankreas kita, menghasilkan insulin aja gak sanggup. Ngontrol tekanan darah aja kita gak sanggup, tiba-tiba tinggi. Ngontrol asam urat aja gak sanggup, bisa keserang ginjal gitu. Ini alhamdulillah tidak ada kerusakan organ gitu. Saya udah dicek gak ada kerusakan organ. Makanya antum lihat kurus, ini kurusnya sakit. Saya kehilangan berat badan dari 102 kg sampai 85 kg. Saya turun dalam kurun waktu 2 pekan. Ya, sakitnya parah ya. Kram otot apa segala macam. Diabetesnya 600 antum tuh. Gula darahnya 600.
Nah, gula darah 600 sekarang 185. Dalam waktu 10 harian ini terapinya apa? Qalbun salim, minta maaf sama Allah, maafin orang-orang, nyerah, ya Allah, pakai tubuh saya lagi untuk dakwah gitu. Sekarang turun 185. Ini nggak pakai kacamata karena mata saya terang sendiri. Rupanya 2 tahun terakhir ini glukoma. Jadi mata kabur pakai kacamata itu karena serangan gula pada saraf mata. Sekarang malah udah kayak Peter Parker Spider-Man, nggak pakai kacamata. Pakai kacamata malah pusing. Karena aneh. Saya bingung sendiri. Aneh nggak pakai kacamata. Teman-teman ngomong, Ren makin muda ya sekarang, kurusan kok makin seger. Saya bilang, Masya Allah, rupanya cara Allah. Tuh kan, lebih muda kan. Banyak yang ngomong lebih muda, saya bingung. Gitu loh. Lebih seger, lebih kecil. Ya memang kita nggak sanggup. Begitu kita serahkan diri kita sama Allah, ya Allah nih, serahkan. Ya Allah, saya punya hutang, tolong dilunasi. Saya udah nggak sanggup lagi ngelunasin. Pernah nggak ngomong begitu? Ya Allah, saya punya hutang. Saya nggak sanggup lagi ngelunasin. Ini Engkaulah saja yang ngelunasin ya Allah. Entah gimana caranya. Ya kan? Kenapa kita nggak ngomong sama Allah gitu? Ya Allah, saya udah nggak sanggup lagi. Ya Allah, di rumah tangga saya nggak ngerti. Ya Allah, suami saya nggak paham. Ini malah sibuk layang-layang putus. Suami itu bukan layang-layang, Bu. Suami itu milik Allah. Bukan ada tarik-tarik. Istilahnya aja udah salah. Suami layang-layang, ditarik-tarik sama istri. Istilahnya aja udah salah. Udah kacau balau istilahnya. Makanya suami jangan jadi layang-layang, Bu. Kalau suami jadi layang-layang, tali Anda lemah. Makanya putus. Suami itu milik Allah. Tali Anda ke Allah. Gitu. Bukan ke layang-layang. Astagfirullahaladzim. Suami-suami nyerahlah malam ini. Saya gak bisa ngatur istri saya, ya Rob. Saya gak bisa ngubah istri saya. Istri juga curhat ke Allah, ya Allah, saya gak bisa ngubah suami saya. Saya gak bisa ngubah anak-anak saya. Saya gak deket sama anak yang pertama ya, yang cowok, karena kesibukan gitu. Saya mikir, aduh kasihan anak saya yang pertama. Saya balik ke pondok Husnul Khotimah, santri teladan. Anak saya yang pertama laki-laki, santri teladan, khos, ngafal Quran. Dari satu angkatan hanya 4 orang yang mandi jam 3 pagi. Dia salah satunya. Mandi jam 3 pagi, bangunin teman-temannya, ketua asrama. Bahkan didediket jadi ketua takmir. Hormat sama ayahnya. Walaupun abinya penuh kekurangan, banyak salah-salah. Saya mikir, ya Allah yang urus lah. Allah yang atur. Allah yang genggam hati anak saya. Ya Alhamdulillah, uminya baik dan seterusnya. Ya gitulah teman-teman sekalian. Jadi gimana ya? Nyerahlah sama Allah. Urusan finansial ku serahkan. Urusan rumah tangga serahkan. Urusan anak-anak, urusan keluarga besar, urusan bisnis. Lemah ya Allah, gak bisa apa-apa. Gak bisa genggam perasaan istri, gak bisa genggam perasaan suami, gak bisa genggam perasaan anak-anak. Ini bisnis saya juga gak ngerti ya Allah. Ada serangan Cina, serangan impor, serangan ubah regulasi, ada pajak, ada PKP, ada ini, ada gak ngerti saya Allah. Kuserahkan padamu ini 100 karyawan, 1000 karyawan, pabrik-pabrik. Berhentilah kita kemudian jagoan gitu. Jagoan dalam rumah tangga, merasa bisa kontrol anak-anak, bisa enggak. Lemah kita, Pak. Ya. Saya sayang sama teman-teman semua ya. Saya sayang antum semua gitu, jangan sampai kayak saya. Saya pernah bikin macam-macam, pernah salto macam-macam, pagi jadi siang, siang jadi pagi. Saya pernah kerja 20 jam sehari. Saya kira kalau saya kerja keras Allah akan bantu saya, ternyata enggak kan. Ya.
Saya bisa, saya mampu, saya akan tunjukkan kalau saya bisa melunasi. Mana bisa bang? Mana bisa bang? Utang ini kalau aset saya laku, mana bisa bang? Aset titipan Allah. Mau utang ente cuma 100 juta, aset ente 3 miliar. Kalau kata Allah kesita, ya kesita aja udah. Jangan dilawan bang, mbak, jangan dilawan. Ini kalau laku Ustaz, ini kalau aset saya laku Ustaz, ini utang selesai. Nah itu jadi mempertuhankan aset gitu loh. Solusi Anda tuh bukan aset laku, solusi Anda Allah sayang sama Anda gitu. Maka hari ini kita nyerah sama Allah, kita ridho sama Allah, kita betul-betul kita betul-betul tunduk sama Allah, sujud sama Allah, minta sama Allah petunjuk yang dalam. Semoga Allah bantu kita. Semoga sesiapapun yang sulit dimudahkan Allah ya. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hambaku yang kemudian melampaui batas atas dirinya sendiri. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Masih hidup, masih nafas, berarti masih Allah kasih kesempatan. Teman-teman yang rumah tangganya bercerai, berpisah dengan anak-anak ya, harus memulai rumah tangga yang baru, move on. Mana lagi kejadian ridho ya. Harus ganti pisah hak asuh misalnya, dianggap divorce, ya udah urus baik-baik sudah. Apa gimana lagi? Teman-teman yang pabriknya tutup, kesita, tutup lah udah gimana. Rumah KPR yang keambil orang, ambil lah. Kita boleh kehilangan semuanya, asal kita jangan kehilangan Allah Azza wa Jalla. Ya kan? Antum boleh kehilangan semuanya, asal kita jangan kehilangan Allah Azza wa Jalla. Kita kan hamba, teman-teman. Suka-suka Allah ya. Kita kan hamba dititipin. Allah mau ambil. Gak usah protes. Jalan, tenang, usaha terus, bergerak terus. Normal aja. Subuh bangun, zikir pagi, selesai zikir pagi, mandi. 6:30 kerja, jam 7 kantor, udah. Jam 11 istirahat. Habis zuhur kerja lagi. Asar balik ke rumah, silaturahim. Rasulullah kan begitu. Pada asar silaturahmi. Datang ke tempat teman yang sakit, datang ke tempat ini gitu. Tenang aja gitu. Oke ya. Nggak putus-putus ini. Antumnya juga semangat ya, nggak keluar-keluar, tetap 200 orang. Mudah-mudahan disayang Allah. Saya empatik sama yang sedang ditimpa masalah. Pasti selesai, insyaallah. Ini Allah yang punya segala-galanya. Langit gelap jadi terang. Tapi saya lagi dihinakan Kang, digibah, dibilangin ini, dibilangin gak bisa bayar utang, udah terima, emang gak bisa bayar. Dibilangin jelek-jelek, ya emang ente gak bisa bayar. Emang kita gak bisa bayar, mau gimana lagi? Udah diinjek-injek, emang gak bisa bayar. Mau ngapain? Ya kan? Salah kita juga, terima. Oh dibilangin gini, ya sudah, terima. Berbuat amal soleh gak dipercaya, ya enggak apa-apa. Fokus sama yang percaya. Oh dikomenin macem-macem, enggak apa-apa juga. Fokus sama yang komennya baik-baik, udah gampang hidup. Itu ya, maafkan orang, ya. Maafin yang udah terjadi, oke? Ya. Allah sayang sama kita semua, insya Allah. Sujud yang dalam, ya. Bantu orang, peduli insyaallah. Itu saja. Makasih. Sampai jumpa di quranicmanagement.com. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.